Oke, gimana Kak Jo? Jadi sudah ready nih untuk kita meng-invite guest speaker kita di malam hari ini? Aku invite ya. Ya boleh silakan. Ya. Oke, bersiap-siap ya. Ko Frankie Kuncoro akan segera di-invite. Oke, sudah ku invite ya, Ko. Oke, Salam Kak Diki. Halo, selamat Apa malam, kabar? Ko. baik. Wow, senang sekali ya akhirnya setelah sekian lama Creator for Next Gen boleh mengadakan lagi Instagram Live ya. Dan di malam hari ini kita sudah bersama dengan Ko Franky Kuncoro dan juga Kak John dari Generasi Berkualitas. Nah, sebelum live ini kita mulai, boleh dong dari Kak John untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala yang memberikan Tuhan. Terima kasih. Masih izinkan kami dalam melayani Engkau FGG di Creator for Next Gen ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami sharingkan bisa memberkati teman-teman kami dan menginspirasi teman-teman kami yang mendengarkan dan yang menonton Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan pelayanan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap jaringan, Tuhan. Biarlah pelayanan kami tetap lancar, tetap dalam kendali-Mu, Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya doa kami ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Salam Kak Amin. Kiki. Thank you so much. Salam Kak Kiki, apa kabar? Baik. Jadi Tuhan, mungkin ini Kak ada teman-teman kita yang ikut join, belum Ya. kenal dengan Kak Kiki. Mungkin Kak Kiki boleh memperkenalkan diri singkat. Oke. Kak Kiki siapa dan apa pelayanannya, apa yang lagi dikerjakan pada saat ini. Oke. Perkenalkan teman-teman semua. Salam kenal, saya Franky Kuncoro. Saya eh, saya lebih sering dikenal sebagai ya seseorang yang lagi belajar lah, menjadi sahabat, menjadi teman bagi banyak orang. Em, Seseorang yang rindu menolong, membantu banyak orang supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Gitu aja lah. Kalau yang lainnya em, sementara soalnya itu yang sederhana aja lah. Gitu, di Oh, mana Unlimited Worship ini kan ada wadah yang dibangun oleh Ko Kiki. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya bisa dapat visi untuk membangun wadah ini dan mulai kapan sih kok gitu mulai menggumulkan akan panggilan atau visi ini gitu. oh, ya semua ya rata-rata kebanyakan panggilan itu kan keluarnya dari apa keresahan ya, keresahan gitu. Hmm, Kayak apa sih ada bahasa kerennya gitu. Intinya ya sesuatu yang kayak ganjel kalau kita nggak kerjain kan gitu. Jadi kegelisahan ya atau kegelisahan gitu. gimana? Ya Kegelisahan kegelisahan. mungkin. Ya jadi aku tuh kadang-kadang kan ya melayani di berbagai macam tempat gitu. Terus aku lihat kan katanya gereja itu rindu menjadi terang bagi dunia, rindu menjadi jawaban bagi dunia, rindu menjadi inspirasi bagi dunia. Kan slogan-slogannya kan kayak gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat hari-hari ini ya sampai hari ini pun aku ngerasa bahwa nggak bisa dipungkiri banyak orang yang bisa melayani di gereja itu kan mayoritas tuh karena diceburin ya. Artinya mereka kadang-kadang belum siap gitu. Ya mesti ya memang semua nggak ada yang siap lah. Tapi kalau yang paling gampangnya gini, ya rata-rata kan diceburin. Nah, mereka kan butuh mentor untuk bisa membantu mereka supaya mereka bisa meningkat ya, sehingga melalui kehidupan dan pelayanan mereka bisa memberkati banyak orang. Jadi yang pertama tuh dari kegelisahan itu lihat, wah ini nih harus ada yang bantu nih di daerah-daerah gitu ya, terutama ke daerah-daerah yang minim resources gitu, mikirin gitu gimana supaya mereka maju. Itu yang pertama. Yang kedua ya kerinduannya, em, karena tadi kita ngomong bahwa kita percaya bahwa gereja adalah jawaban bagi dunia ya, ya gereja harusnya
apa ya, kuat di area ini gitu loh. Satu hal yang mungkin yang harus paling nggak minimal yang harus ada itu adalah hadirat Tuhan. Karena itu yang benar-benar membedakan antara ya Anda pergi ke sebuah rumah Tuhan dengan apa ya tempat apa ya sebuah konser musik gitu atau mungkin ya tempat orang mencari hiburan gitu. Ya harus ada bedanya. Yang membuat bedanya apa? Hadirat Tuhan ada di sana dan bisa dirasakan dengan kuat oleh banyak orang. Nah, itu kan perlu pelatihan gitu. Mereka perlu dibantu. Jadi karena kerinduannya juga kalau mereka dibantu dari rumah Tuhan akan, aku cuma ingat satu ayat ini, Kisah para Rasul 15, kan di situ dikatakan bahwa kalau Pondok Daud itu dipulihkan, itu kan bicara tentang worship, keintiman dengan Tuhan itu dipulihkan, maka semua orang akan mencari Tuhan. Orang mereka itu bisa mengalami salah satunya ya, hal yang paling sederhana adalah mereka bisa mengalami indahnya hadirat Tuhan. Mereka bisa mengalami kuasa dari hadirat Tuhan. Ya, kalau gereja-gereja maju kan, kita nggak cuma berhenti di slogan, tapi itu jadi sebuah kenyataan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada kita bisa menjadi jawaban bagi atau inspirasi bagi banyak orang. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kenapa sampai hari ini aku komit untuk membangun visi yang ada. Itu sih. Wow, luar biasa ya. Sangat mendalam dan benar-benar ini adalah panggilan Tuhan untuk Koki secara pribadi ya. So, mungkin teman-teman yang masih penasaran atau belum familiar dengan Unlimited Worship, boleh langsung cek di Instagram ya, untuk teman-teman boleh baca-baca lebih lanjut. Oke, gimana Kak John? Kalau aku tambahin dikit ya. Ya. Oh iya, siap Kak. Kalau sebuah lagu itu diciptakan, itu tuh powerful banget gitu. Jadi kenapa Unlimited Worship ada juga salah satunya karena kita pengen menjadi wadah buat para pemazmur untuk bisa mengeluarkan karya terbaik mereka. Itu karena satu lagu tercipta itu tuh bisa pergi ke tempat-tempat yang kita nggak pernah ngerti dan mereka bisa mengalami jamahan Tuhan. Itu makanya lately aku mulai kasih ruang gitu buat para penulis lagu untuk bisa berkarya bersama-sama. Nah, tahun depan ini banyak banget nih program-program seperti itu. Kita pengen jadi apa ya? Jadi begitu banyak lagu-lagu yang baru yang muncul dari dari karya dari bangsa gitu bisa disuarakan. Gitu. Jadi itu sih kerinduannya salah satunya itu juga. Gitu. Yes, jadi menjadi wadah juga ya, mungkin untuk teman-teman yang memiliki passion gitu kan untuk menulis lagu gitu kan, membuat melodi, itu teman-teman bisa banget nih untuk teman-teman pelajari Unlimited Worship. By the way, aku kemarin sekitar 400 lagu, by the way. Wow, 400 lagu ya. Wow. Mantap. Menurut aku di Indonesia itu yang punya karya itu banyak, tetapi memang platformnya nggak banyak, wadahnya nggak banyak. Iya. Jadi ya kita lagi terus pelan-pelan ya, karena juga kita barusan comeback nih ceritanya. Pandemi kemarin sempat istirahat sebentar, dikasih waktu istirahat sama Tuhan untuk memikirkan banyak hal, recharge dulu. Nah, sekarang udah balik lagi. Tahun depan terutama ya. Aku percaya sih semakin banyak lagi. Gitu. Amin. Mungkin Kak Kiki bisa sharing pendapat tentang penyembah yang benar. Terus nanti Kak Kiki boleh bisa sharing tips menjadi penyembah yang benar itu tips-tipsnya seperti apa? Oh, aman nggak kok? Atau perlu keulang lagi? Aman. Kali ini aman. Oke. Aman. Nah, Alkitab tuh menarik banget menuliskan tentang Yohanes 4 ayat 23. Itu kan ayat yang paling sering dipakai ya. Sekarang sudah tiba waktunya bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, menariknya dalam bahasa Inggrisnya itu namanya penyembah yang benar itu bukan dipakai kata the right
worshiper, tapi dipakai kata the true worshiper. Nah, kata true itu kan sinonimnya ya adalah original, genuine. Ya, jadi penyembah yang benar itu adalah penyembah yang asli. Asli itu apa sih? Yang pertama, kalau aku ngomong sesuatu yang asli, itu yang dilihat sama nggak dilihat orang itu sama. Itu yang asli. Ya, mau dilihat orang, nggak dilihat orang itu tetap jadi pribadi yang sama. Kalau kita dilihat di orang, kita begitu intim sama Tuhan, wah, kusuk sama Tuhan. Apalagi kalau di atas mimbar, wah, bisa nyanyi, bisa bisa menyatakan hatinya sama Tuhan dengan begitu indahnya. Nah, kalau namanya asli, itu nggak ada jadwal, nggak ada ibadah bersama pun tetap menghidupi itu. Itu namanya asli. Itu. Yang dilihat dan tidak dilihat, itu sama. Itu baru namanya asli. Itu yang pertama. Nah, yang namanya asli, itu pasti hidupnya diperbaharui itu. Aku tiap kali itu selalu ingat istilah apa, software asli sama software bajakan. Tahu nggak bedanya apa? Kalau software bajakan itu begitu diupdate langsung macet tuh. Jangan-jangan coba update software bajakan. Ya, bener kan? Dia nggak ngalami pembaharuan, dia stay di sama terus. Tapi kalau software asli itu update, ada pembaharuan. Jadi artinya namanya penyembah yang asli, hidupnya diperbaharui. Ya, ada pembaharuan dalam hidup, kita bisa lihat karakternya diperbaharui, apalagi cara berbicaranya diperbaharui, ya tingkah lakunya diperbaharui, semakin menunjukkan semakin mirip dengan penciptanya atau dengan siapa yang dia sembah. Itu baru namanya penyembah yang asli. Benar. Nah, berikutnya juga penyembah yang asli itu adalah hidupnya dibedakan. Nah, kalau tahu nggak ada satu merek tas, mereknya itu LV, Louis Vuitton, tahu kan? Tahu nggak caranya tahu itu apa asli sama palsu? Paling gampang apa? Di mana tempat menjualnya aja udah ketahuan. Cara menjualnya aja udah ketahuan. Caranya mendisplay aja udah ketahuan, bener nggak? Kalau kita ada di tempat yang asli ya, dan udah pasti harganya mahal, betul kan? Ya. Itu kelihatan banget gitu loh. Cara displaynya tuh beda banget, kelihatan lebih mewah dan segala macam, ya kan? Dibedakan, beda banget. Jadi kalau yang palsu, ya tau lah, pergi ke satu area pertokoan dan cara nawarnya aja beda. Boleh Ci, sini Ci, ini tak Ci. Ya. Ngerti kan? Dan itu cara nawarnya empat-empatan dengan barang yang lain dan rasanya nggak dibedakan sama sekali. Nggak ada sebuah nilai yang mahal ditaruh dengan barang itu. Jadi dari situ aku belajar bahwa namanya sesuatu yang asli, itu pasti ada pembedaan dari Tuhan. Hidupmu tuh dibedakan gitu. Ada pengurapan Tuhan di sana. Ada karya keagungan Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan menyertaimu karena kamu nempel dengan yang menciptakan. Gitu. Jadi, nah makanya berikut, next lagi. Kalau namanya asli, ditekan, ya keluarnya beda. Tahu nggak jeruk itu ketika ditekan, iya kan? Yang keluar apa? Sari jeruk, betul kan? Itu asli. Tapi kalau jeruk plastik, kamu tekan, keluarnya angin, betul kan? Atau ditekan nggak keluar apa-apa. Tapi kalau asli itu ditekan, dia mengeluarkan sebuah potensi, dia mengeluarkan sesuatu yang begitu besar yang dia bisa keluarkan dari dirinya. Jadi aku melihat itu orang-orang namanya seorang penyembah yang asli, jadi bukan jago nyanyi. Tetapi ketika dia mengalami tekanan, Kristus itu keluar dari hidupnya. Maksudnya gini, karakter Kristus itu nyata dalam hidupnya. Bukan Kristusnya keluar dari hidupnya, maksudnya karakter Kristus itu nyata dalam hidupnya. Itulah namanya penyembah yang asli. Nah, tadi kan tanya, ini
habis dijawab gini udah selesai dong pertanyaannya. Bagaimana jadi penyembah yang asli? Ya, yang pertama pasti ya kenalilah siapa yang kita sembah. Karena yang asli itu mengenal siapa yang disembah. Yang mengenal nggak bisa diwakilkan. Mengenal itu kan harus dialami sendiri. Mengenal kalau lewat orang lain bisa jadi nanti masalah kenal. Pengalaman dengan Tuhan, pengenalan sama Tuhan. Setiap orang tuh pasti akan punya cerita yang berbeda, tetapi paling nggak ada benang merahnya bahwa dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang penuh dengan kasih, dia Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang lemah lembut, dia Tuhan yang rendah hati, dia Tuhan yang punya kuasa dan bisa membangkitkan setiap kita. Kenali secara pribadi sama Tuhan. Itu namanya penyembah yang asli. Bagaimana? Pertama, kenalilah siapa yang kita sembah. Yang kedua, jangan cuma nyanyikan, jangan cuma berkata-kata tentang siapa Tuhan, tapi hidupilah apa yang kita katakan atau nyanyikan. Ya. Itu yang kedua, itu bagaimana jadi penyembah yang asli. Jadi jangan cuma jago nyanyi, jago ngomong, tapi hidupilah. Itu. Nah, yang ketiga, kita baru bisa menjadi seorang penyembah yang asli, itu adalah melalui namanya pembentukan atau proses. Emas itu kalau mau jadi emas yang murni, itu harus kena panas, harus kena beberapa cairan yang lain, dan melalui proses yang panjang, baru akhirnya bisa menjadi emas yang murni. Ya kan? Nah, aku tiap kali ingat sebuah ilustrasi yang sederhana itu, kayak apa tuh, air pompa, air tanah yang dipompa tuh, ngerti kan? Itu prosesnya menarik loh. Dia itu melalui sebuah proses apa, digali apa, dan sampai di satu titik tertentu awalnya airnya nggak keluar, tapi tiba-tiba mulai keluar, itu bercampur dengan tanah. Lama ketika terus digali lebih dalam dan lebih dalam lagi, akhirnya keluarlah air yang murni, air yang nggak tercampur lagi dengan kotoran, air bersih akan keluar. Nah, air yang murni itu baru bisa keluar, itu setelah lewatin proses. Nah, makanya kalau ngomong mau jadi penyembah yang asli, ya memang kita harus dimurnikan, harus dibentuk. Kadang-kadang kesombongan kita harus dikikis, kadang-kadang sok taunya kita harus dihabiskan, kadang-kadang kita merasa bahwa kita mampu, kita merasa bahwa kita paling benar, itu kadang-kadang harus dihancurkan gitu. Dan supaya kita cuma bisa ngomong semua itu cuma karena anugerah Tuhan, kekuatanku cuma di dalam Tuhan, dan segala macam. Jadi melewati proses, dan proses itu nggak pernah habis selama nafas itu masih ada. Ya, jadi sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau jadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan mungkin kalau aku tambahkan satu lagi yang terakhir, ya namanya penyembah yang benar, penyembah yang asli, ya berusaha untuk terus nangkep apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Karena yang asli itu nggak memaksakan dirinya, kehendak dirinya. Namanya kita nyembah, itu kan berarti kita tunduk dalam sebuah otoritas. Ya kan? Kita nggak seenaknya sendiri. Ya, penyembah yang asli adalah belajar untuk berani berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu ya Tuhan. Itulah penyembah yang asli. Dia meletakkan semua impiannya, ambisinya di tangan rencana Tuhan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar. Biasa ya, jadi menjadi penyembah yang asli itu adalah proses seumur hidup kita ya, Ko ya. Setiap hari kita pasti belajar untuk makin menjadi penyembah yang asli. Ya kalau ngelihat ini deh, ada satu kisah yang menarik. Kalau kita ingat ya, tahu tentang sebuah nama namanya Daud. Daud itu kurang apa sih? Itu. Kalau kita mikir. Tapi ternyata dalam perjalanannya untuk jadi penyembah yang semakin dimurnikan sama Tuhan, itu takes time loh. Nah, kita menceritakan 13 tahun kan Daud itu singkat cerita dari diurapi sama Samuel, baru akhirnya dia bisa menguasai seluruh daerah Israel. Ya kan, itu butuh 13 tahun. Nah, menariknya gini, di satu titik
dia mau membawa tabut itu, ya kita menceritakan dari rumah Abinadab menuju ke Yerusalem, kan gitu kan, ceritanya gitu. Tapi ternyata di dalam proses itu Daud itu nggak ngerti. Ternyata cara membawa tabut itu adalah melalui apa? Harus pakai imam yang bawa, bukan pakai kereta yang baru, bukan pakai apa lembu sapi, ditarik pakai lembu sapi, enggak kan? Itu Daud aja nggak ngerti. Loh, kalau dia ngerti kan dia pasti tahu dari awal. Dia nggak melakukan itu. Sampai akhirnya kisah itu membawa kematian Usa. Sampai akhirnya Daud mendapatkan, saya percaya itu ada tuntunan Tuhan, dititipkan di rumahnya Obed Edom, kita menceritakan, ya kan? Baru dari situ dia belajar tentang tabut itu dari Obed Edom. Nah, Daud pun proses untuk bisa belajar, untuk bisa ngerti terus. Gitu. Jadi makanya aku ngomong bahwa untuk menjadi seorang penyembah itu ya dimurnikan terus kok kita. Ya, jadi nafas masih ada, kita akan jadilah penyembah yang semakin harum di hadapan Tuhan. Sampah-sampahnya dibuang satu persatu. Satu persatu. Pasti Tuhan bicara, pasti Tuhan ingetin kita. Sampai akhirnya itu baunya itu harum, benar-benar harum sama Tuhan. Gitu. Yes, bener banget kok. Aku ada satu quote ya, aku bacain ya. There's no Boleh. greater act of worship than giving God all of you. Jadi nggak ada ekspresi penyembahan yang lebih besar selain memberikan hidup kita semuanya untuk Tuhan. Jadi bener banget ya kok, penyembahan itu nggak cuma sekedar kita nyanyi, main musik, kita jadi WL, jadi singer, atau apapun itu yang dilihat manusia gitu di panggung, tapi ya itu adalah hidup kita gitu. Dan menjadi penyembah yang asli adalah proses kita sampai seumur hidup kita ya, sampai benar-benar penyembahan kita tuh berbau harum di hadirat Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Pasti teman-teman juga sangat berberkati ya dengan bincang-bincang kita di malam hari ini. Oh ya, by the way teman-teman, aku mau ingetin ya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur question box yang ada di Instagram Live ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung di-submit pertanyaannya. Nah, kebetulan kok di sini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Aku bacain ya, Po. Yang bertanya namanya Ayuk Aja. Ayuk Aja bertanya, bagaimana tentang penyembahan menggunakan bahasa roh? Apakah semua orang bisa bahasa roh menurut Koko? Gimana tuh, Kok? Bahasa roh itu kan salah satu karunia ya, diberikan sama kita. Gitu. Dan aku melihat sampai hari ini juga ada yang terima, ada yang enggak, jujur aja ya. Aku ngomong apa adanya. Menurut aku sih lebih penting, ini pendapat pribadi ya, jangan disalah mengerti. Kalau menurut aku sih, sebelum kita bisa berbahasa roh, yang jauh lebih penting ujungnya bisa atau nggak bisa berbahasa roh, yang penting ada buah rohnya. Itu lebih penting. Karena itu menunjukkan dengan kita tuh nempelnya sama siapa. Jadi karena kadang-kadang nggak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini mungkin sudah terlalu banyak nyanyian yang indah, sudah terlalu banyak kata-kata yang manis. Karena beda banget antara ngomong cinta sama menghidupi cinta itu kan dua hal yang berbeda. Betul nggak? Cuma ngomong I love you mah gampang. Tapi ketika kita mesti berkorban, ketika kita mesti ngerti pasangan kita atau orang yang kita cintai, ketika kita mesti merendahkan hati dan memberikan ruang bagi orang yang kita cintai untuk berbicara sama kita, ego kita diruntuhkan, dan segala macam. Itu hal yang berbeda loh. Itu butuh pengorbanan, itu butuh kesabaran, itu butuh kepercayaan. Jadi, I think hal yang lebih besar daripada kalau kita bisa mendapatkan bahasa roh, puji Tuhan, ya. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu adalah buah rohnya. Hasilkan buah roh. Karena orang bisa kenal Tuhan, itu bukan karena kita jago bahasa roh, tetapi karena hidupmu
itu menunjukkan kau punya karakter Kristus dalam hidupmu. Alkitab pun mengatakan dengan jelas di 1 Korintus, aku lupa 1 atau 2 Korintus, pakailah bahasa roh itu tuh bukan dalam pertemuan ibadah. Kita ngomong jelas. Karena pada zaman itu tuh bahasa roh kadang-kadang dipakai itu untuk menunjukkan kasta tertentu. Wah gila nih, ada orang bisa bahasa roh ini rohani banget ya. Keren banget ya. Karena kita mengatakan bahwa bahasa roh itu tuh cuma antara kita sama Tuhan lah. Kalau kita melayani kebanyakan bahasa roh kadang-kadang orang nggak ngerti. Loh daripada ngomong misalnya si kararara kan mendingan ngomong Tuhan itu baik. Semua orang bisa ngerti. Yeah. Ya kan? Jadi pergunakanlah bahasa roh kalau aku lebih sering menggunakan lebih sifatnya untuk personal. Kecuali memang ada sebuah event khusus, ibadah khusus yang memang di situ bicara mengenai bahasa roh. Ya, karunia-karunia roh. Dan nggak apa-apa diajarkan. Jadi kita harus ngerti di mana memakainya dan mengapa Tuhan memberikannya buat kita. Kan itu kan ada bahasa roh itu dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang udah tidak bisa lagi terkatakan dengan bahasa manusia. Iya kan? Kita mungkin mengungkapkan betapa indahnya Tuhan, betapa mungkin ketidaksanggupan kita. Kita mungkin udah nggak bisa keluar kata-kata lagi dan mungkin keluarlah sebuah bahasa roh. Atau mungkin ada pernyataan ilahi. Dan Alkitab mengatakan juga sebaiknya bahasa roh harus ada yang menerjemahkan supaya bisa dimengerti sama semua. Ya. Ya, ini dimensi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi digunakan untuk membangun. Jadi kalau saranku dalam sebuah pertemuan ibadah sebaiknya diminimkan. Bukan kita nggak percaya dengan bahasa roh, tapi karena kita melihat bahwa orang yang datang ibadah juga belum tentu mereka ngerti yang kita sampaikan. Yes, setuju banget kok. Jadi yang terpenting bagaimana hidup kita tuh menghasilkan buah roh ya, seperti di dalam Galatia 5 ayat 23 sampai 24. Pasti teman-teman sudah tahu semua lah ya. Oke, dan sepertinya belum ada pertanyaan baru lagi yang masuk. Mungkin dari Kak John ada mau nanya nggak, Kak? Gimana nih, Kak, sejauh ini? Kadangkala kita ini kalau mau menyembah, suasana hati ini mungkin tidak cocok untuk kita menyembah. Mungkin pas kita mau menyembah, terus tiba-tiba ada teman atau orang yang kita kenal itu membuat kita kecewa, mungkin sakit hati. Mungkin ada tips dari Kak Kiki gimana kita bisa memulihkan hati pas mau menyembah, tiba-tiba kok nggak bisa menyembah lagi karena ada yang mengecewakan kita. Semakin kita kenal siapa Tuhan ya, semakin kita itu mudah untuk menyembah. Karena kita menemukan begitu banyak. Ada satu lagu kan bagus banget kan. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Lagu itu kan menunjukkan bahwa di hadirat Tuhan itu ada kehidupan, ada kuasa. Jadi justru malah semakin hati kita bermasalah, justru kita malah semakin perlu untuk menyembah. Kita menemukan jawabannya, kita menemukan solusinya dalam hadirat Tuhan. Masalahnya seringkali kita lebih menyembah perasaan kita daripada menyembah Tuhan ya. Kita lebih meninggi-tinggikan masalah atau perasaan kita, makanya akhirnya kita memilih nggak menyembah. Pada ketika kita menyembah Tuhan, kita mendekat sama Tuhan, kita mulai bernyanyi kepada Tuhan. Ya, itu adalah tempat di mana kita kembali disembuhkan, kita kembali dipulihkan. Kalau kita contoh misalnya di hadapan kita nih, aku seringkali pakai ilustrasi ini. Di hadapan kita itu ada air, segelas air, sama ada satu kotak tisu. Kira-kira kalau kita haus, yang kita bakal ambil yang mana? Tisu apa air? Simpel kan? Air dong. Air. Kenapa kamu pilih air?
Ayo John, jawabannya apa John? Kamu kenapa ambilnya air John? Kan yang dibutuhkan itu air. Kan lagi haus. Karena kamu tahu, kamu kenal air itu bisa memberikan jawaban buat kehausan kamu kan, berikan kamu kelegaan kan. Makanya kamu melangkah ambilnya air, karena kamu mengenal, makanya kamu meresponi. Ketika hatimu sakit, ketika hatimu dilukai orang, buat Tuhan kamu siapa? Menurut kamu, Tuhan itu siapa? Jawabanmu, atau cuma, enggak, Tuhan nggak bisa sembuhin aku, Tuhan nggak bisa pulihkan hatiku. Makanya kita nggak akan menyembah. Tetapi kalau kita mengenal, Tuhan itu jawaban. Karena firman Tuhan ngomong jelas, datanglah padaku semua yang bertilah sudah berbeban berat, aku mau kasih kamu kelegaan. Karena kita kenal, kita ngalami sendiri, kita nggak bisa berpaling dari kebenaran itu. Dan ketika kita memilih untuk tetap menyembah dalam kondisi seperti itu, hatimu akan dipulihkan. Ada sebuah kelegaan yang bisa kita alami di sana. Kita mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kalau kita ngerti firman sih, enak sih tinggal praktek. Dan firman itu kan, kita mengatakan di Ibrani bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Jadi, kita percaya nggak percaya mah firman tetap kita nggak percaya bahwa listrik bisa menghasilkan tegangan tinggi. Percaya nggak percaya, itu tidak akan mengubahkan keberadaan listrik, betul nggak? Ya, betul. Sama, itu nggak akan mengubahkan keberadaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin dan tidak akan diubahkan. Dan mendingan kita percaya. Itu. Lampu nempel sama listriknya, ya lampunya bakal nyala, sesimpel itu. Jadi, ketika kita mengerti kebenaran, maka kita akan meresponi segala sesuatu itu dengan berbeda. Makanya kita memilih untuk menyembah daripada memvalidasi perasaan kita atau mengagung-agungkan perasaan kita, dan permasalahannya perasaan kita juga mudah berubah. Makanya aku ngomong bahwa kalau engkau mau menyembah, peganglah kebenaran, bukan perasaan. Karena kalau kita pegang kebenaran, contoh gini, kalau kita pegang perasaan nih, perasaan kita ngomong lagunya nggak enak, ya udah kamu nggak akan menyembah. Itu contoh gitu. Perasaanku lagi nggak mood, ya sudah, kamu nggak bakal ambil waktu untuk bersekutu sama Tuhan, nggak bakal kasih penghormatan, nggak ada puji-pujian bagi Tuhan di sana. Tetapi karena kamu tahu bahwa kamu pegang kebenarannya, enak nggak enak, Tuhan tetap baik buat aku, makanya aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Itu kan beda. Gitu. Enak nggak enak, kita ngomongin tentang suami istri ya. Enak nggak enak, aku tetap mau komit sama istriku. Enak nggak enak, enak nggak enak, sampai maut memisahkan kan. Gitu. Enak nggak enak, itu namanya komitmen. Gitu. Itu namanya apa? Namanya orang yang didewasakan. Nggak lagi memvalidasi perasaan. Enak nggak enak, aku tetap akan menyembah Tuhan. Aku tutup dengan satu hal. Ingat kisah Sadrah, Meshach, dan Abednego. Di depan dia tuh kematian tuh, dapur api. Dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi karena mereka tahu siapa Tuhan, mereka nggak lagi memvalidasi perasaan, atau bahkan bukan perasaan lagi, fakta kehidupan. Mereka bakal mati. Tetapi karena mereka tahu siapa Tuhan, mereka berkata, sekalipun kami mesti mati nih, kami tetap nggak bakal menyembah dewa Tuanku. Wow, kenyataannya apa yang terjadi? Ketika mereka masuk ke dapur api, yang nganterin aja mati. Mereka sama sekali tidak tersentuh oleh panasnya api. Karena ada pribadi Tuhan ada di sana. Kebenarannya adalah Tuhan ada bagi kita, apapun keadaan kita. Semudah kita masuk dan menghampiri Tuhan. Kalau pakai bahasa yang sederhana, semudah kita menghampiri Tuhan, dan it solve the problem. Udah enak banget loh, kita ini dikasih akses untuk gampang deket sama Tuhan. Pakailah akses itu untuk bisa ngalamin Tuhan kapanpun dan dimanapun kita ada.
Wow, luar biasa ya. Jadi di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, pasti akan terjadi pemulihan ya. Walaupun mungkin saat itu kondisi hati kita lagi kurang enak, tapi kita mau fokus ke Tuhan, kita mau sembah Dia karena kita mengenal siapa Dia ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, yang sudah Hmm, masuk di question box dari hmm. Marcelin Robo. Pertanyaannya, Kak, bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan ketika kita menyembah Tuhan dengan suara yang bukan dari Tuhan? Cara membedakannya butuh waktu sih. Aku bisa tahu mengenali suara istriku atau bukan ya butuh waktu. Aku harus em, apa? Aku harus hidup bersama dengan dia setiap hari sampai aku bisa kenal langkah kakinya aja aku kenal. Dia nggak usah ngomong, dia baru jalan aja aku udah tahu gitu loh. Dia Hmm, baru berkenan aku udah tahu maksudnya apa. Karena aku bergaul dengan dia setiap hari. Itu memudahkan aku untuk mengenali suaranya. Maunya dia aku mudah mengenali. Jadi caranya ya kita harus bergaul sama Tuhan setiap hari, setiap waktu. Yang kedua, memang harus masuk di dalam sebuah proses gitu. Masuk dalam sebuah proses maksudnya gimana? Dalam suka dan duka tetap nempel sih sama Tuhan. Kamu akan kenal kok pribadi Tuhan siapa. Bahwa dia Tuhan yang baik, nggak pernah tinggalin kita, dia memampukan kita, dia membuka jalan bagi kita. Kalau dia nggak buka jalan berarti dia punya sesuatu yang lebih baik. Nah ini kan sebuah proses pengenalan ini kan butuh waktu sampai kita tuh percaya benar-benar sama Tuhan. Gitu. Jadi takes time. Tapi intinya gini, kalau sampai anggap aja kita nggak ngerti ini dan itu, ya intinya dua hal. Yang pertama tuh yang paling basic. Tapi yang ketiga menurut aku gini, bagaimana kita bisa kenal suara Tuhan atau bukan? Sesimpel bahwa apapun suaranya yang membawa kita tetap melekat sama Tuhan itu pasti suara Tuhan. Apapun suaranya yang membuat kita pengen menjadi karakter Tuhan nyata dalam hidup kita, itu pasti suara Tuhan. Apapun yang kita, suara Tuhan pasti membuat kita rindu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya. Ya, ya, suara Tuhan pasti membuat kita, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, kan gitu doang. Itu pasti suara Tuhan. Ya, kalau udah bukan suara Tuhan yang membuat kita jadi tambah sombong, membuat kita tambah seenaknya sendiri, nggak peduli sama orang lain, kasihnya berkurang, nah itu bukan suara Tuhan pasti. Tapi suara Tuhan itu membantu kita untuk kita lebih melekat, intim sama Tuhan, punya karakternya Tuhan dalam hidup kita. Dan rindu jadi jawaban bagi banyak orang kalau hidup itu. Gitu. yes. Berarti ya, caranya adalah ya kita harus bergaul sama Tuhan gitu ya, harus makin intim sama Tuhan, jadi kita pun makin peka akan suara Tuhan gitu. Dan pastinya juga suara Tuhan itu tandanya udah pasti selaras dengan firman-Nya ya. Kalau melenceng dari firman-Nya itu sudah pasti bukan suara Tuhan gitu ya kok ya. Iya, seperti itu. Kalau nabrak firman ya nggak mungkin lah. Ada suara Gitu. ambillah milik orang itu ya nggak mungkin lah. Itu nabrak firman. Gitu kan. Oke, nah kok pas banget nih ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk dari Kak Yuni. Ya. Shalom Kak, gimana sih supaya kita belajar tidak sakit hati agar kita dipulihkan? Wah, ini tentang sakit hati nih topiknya nih kok. Um, Bagaimana supaya kita nggak sakit hati gitu ya. Sekarang gini aja lah mikirnya. Aku pakai yang klise dulu ya. Yang klise adalah minta hati yang baru sama Tuhan. Itu paling penting. Karena cuma Tuhan yang punya stok hati yang baru buat kita. Yang kedua, Mbok ya dihitung-hitung gini loh, untung ruginya apa gitu, gampang aja. Kadang-kadang kalau kita sakit hati sama orang itu tuh, kita pengen orang lain yang mati tetapi sebenarnya kita minum racun, kan gitu aja sebenarnya. Itu kan lucu kan. Gitu. Sakit hati itu merusak kita. Jadi coba mikir-mikir lebih 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 jauh deh. Sakit hati itu merusak kita, membuat perkataan kita nggak sehat, membuat akhirnya kita susah bergaul sama orang, ya. Karena sakit hati membuat kita akhirnya itu melihat segala sesuatu tuh jadinya jelek. Loh, orang kalau udah sakit hati, melihat ada apa-apa tuh semuanya sakit tuh semua. Orang kalau udah pahit, ya, melihat apapun yang baik tetap pahit. Itu kan akhirnya hidup kita yang jadi rusak. Dan ketika hati bermasalah, kita mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan.
Ya berarti dari hati yang sakit bisa jadi hidupnya bisa sakit. Serius, kadang-kadang ada orang yang salah satunya enggak selalu gitu. Ada orang yang mengalami sakit tertentu itu salah satunya karena nyimpen sakit hati terlalu lama. Akhirnya tubuhnya tuh nggak kuat. Karena gara-gara sakit hati jadi stres, jadi kepikiran, jadi ada perasaan yang tidak disembuhkan, nggak terungkapkan dan segala macam. Akhirnya itu malah jadi sakit penyakit. Jadi mau ya dipikir ulang gitu. Dan apa lebih makanya Tuhan ngasih apa namanya ngasih solusi kan. Ampunilah, karena mengampuni itu membebaskan kita itu dari sesuatu yang merusak hidup kita. Ya, jadi pikiran yang merusak, perilaku yang merusak. Orang tuh gara-gara sakit hati itu dari hati kalau udah bermasalah ya, lama-lama tuh mulut bermasalah, lama-lama tindakan kita bermasalah. Bener. Kita lihat kejadian 4 atau 5 tuh kisah tentang Kain dan Habel. Itu kan awalnya dari sakit hati kan. Dia iri sih sama Kain, iri sama Habel, nggak diberesin. Jadinya apa? Mulai ada pikiran yang jahat. Tuhan udah peringatkan. Dari sakit hati, pikiran jadinya apa? Akhirnya jadi tindakan kan. Ya itu, orang sakit hati itu awalnya nggak pernah berpikir bahwa suatu kali bisa melakukan tindakan yang merusak. Tapi karena terlalu banyak disimpan, lama-lama kita melakukan hal yang merusak juga. Ya, jadi sudahlah, ampunilah, ya, ampunilah, karena mengampuni itu membebaskan kita dari hal-hal yang semakin merusak hidup kita. Serius, hidup jadi tambah enteng kok. Gitu. Beneran, aku udah ngalamin begitu banyak pemulihan hati, udah melewati begitu banyak hal ya. Jadi sampai satu titik itu tuh nggak enak kok, sakit hati itu nggak enak. Makanya aku memilih untuk mengampuni daripada terus-terusan sakit hati. Itu jadi beban, jadi malah kita suka mikir yang buruk. Gitu. Jadi pilihlah untuk mengampuni daripada tinggal di dalam sakit hati. Dan itu pilihan. Kalau mengikuti perasaan nggak ada habisnya. Pilihlah, ampuni aja. Minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni. Dan kita jadi terbebas. Sukacita kita jadi kembali. Ketemu orang jadi mungkin nggak bisa melupakan, tetapi perihnya tuh sudah nggak kerasa lagi gitu loh. Aku sering kali ngomongkan itu kan pakai ilustrasi gambar. Namanya luka bisa jadi bekasnya masih ada, tetapi kan dampaknya udah nggak ada gitu loh. Karena mengampuni sama melupakan itu hal yang beda. Jadi ya sudah, dampaknya udah nggak ada. It's okay. Apa kabar kamu? Dampaknya udah nggak ada. Tapi ya nggak bisa dilupakan bahwa orang ini dulu pernah nipu saya. Gitu aja. Nggak terus tiba-tiba kita kayak insomnia apa? Ngerti kan? Bukan insomnia ya, apa tuh? Kalau kita tiba-tiba lupa itu apa sih namanya? Kan nggak gitu juga gitu loh. Lost memory kan nggak juga. Gitu. Tetapi dampaknya udah nggak ada. Jadi enak. Itu dan bisa jadi loh. Aku terakhir tutup sama ini. Orang yang bisa jadi kamu sakit hati, jangan kaget. Orang itu suatu kali bisa tolong hidup Anda nggak pernah ngerti. Makanya kita ngomong, mendingan hidup perdamaian dengan semua orang sudah. Enak. Karena namanya hidup tuh nggak pernah ngerti. Orang yang kita sakit hati suatu kali bakal balik nolong kita. Dan kita jadi malu sendiri malah. Iya. Gitu sih. So, Kan mikirnya pilih mengampuni ya. Oke, Kak John mungkin boleh bacain ada pertanyaan baru yang masuk di question box kita. Ya. Ini tadi ada yang komen dari siapa? Gimana John? Sorry John, putus-putus John. Ya, ini tadi ada yang komen, siapa lupa karena sudah ke atas tapi saya ingat pertanyaannya. Kak, ini Tuhan itu benar nggak ada di mana-mana? Oh iya. Oh, Tuhan ada di mana-mana? Iya dong. Kan Allah adalah roh. Dia hadir di dalam segala keadaan kita. Ya, jadi dalam segalanya Tuhan ada di mana-mana.
Itu. Cuma kita mengatakan, dan terlebih lagi buat kita yang sudah menerima Yesus, kita mengatakan bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Jadi kemanapun kita ada ya, Tuhan ada di hati kita. Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Gitu. Tuhan menyertai kita. Yes, Tuhan ada di mana-mana. Jadi itulah kebenarannya. Jadi nggak usah, Tuhan ada ketika kita memilih yang benar, Tuhan ada ketika kita memilih yang salah. Dia ada. Gitu. Dalam segala keadaan kita. Tuhan ada ketika kita susah, Tuhan ada ketika kita senang, karena dia tinggal di hati kita. Gitu. Tapi yang menariknya Tuhan itu bukan pribadi yang suka memaksa. Roh Allah adalah pribadi yang lemah lembut. Ya, dia rindu kita yang membuka hati buat dia baru bisa bekerja dengan nyata. Kalau kita nggak persilahkan Tuhan bekerja, ya manusia itu punya kehendak bebas kan. Gitu. Tuhan baru bisa menyatakan kehadiran dengan begitu nyata. Ya itu kalau kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk berkarya dengan bebas. Atau yang kedua, memang karena ada sebuah pekerjaan yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menyatakan sesuatu bagi kita. Kehadiran Tuhan itu sampai begitu real, tangible kalau bahasa kerennya gitu. Begitu dengan mudah dirasakan, ada pernyataan yang begitu heran. Itu bisa. Kalau ada sesuatu yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita itu bisa. Oke. Ya sih Kak, ketika kita Jawab ya. Oke. Oke, Kak John mungkin mau bacain Silakan, pertanyaan yang masuk di question box. Salam Oke, silakan. kakak-kakak, mohon share dong Kak Franky gimana cara pilih lagu saat nge-WL selain beredukasi dalam trik-trik khusus pastinya. Boleh di-share dong Kak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Helen bisa bantu orang tips-tips khusus apa tadi? Oke. Ini, mohon share dong Kak Franky. Ketika WL memilih lagu. Oh iya, memilih lagu saat nge-WL. Selain berdoa, diperlukan trik-trik khusus pastinya. Boleh di-share dong Kak. Iya. Nah ini mungkin tips and trik buat WL. Pertama yang mesti ngerti temanya apa ya. Biasa kalau di gereja lokal itu kan ada guidance-nya. Bulan ini, minggu ini temanya apa. Pertama tanyakan temanya. Gitu. Kedua, tips untuk memilih lagu ya. Kalau aku selalu menyarankan dari Anda mendengar tema, yang pertama bisa lagu-lagu apa yang sedang berbicara kuat sama kehidupanmu hari-hari ini. Gitu. Karena lagu yang akan memberkati itu lagu yang keluar dari kehidupan, bukan cuma sekedar lagu yang kita tahu, tetapi lagu yang kita hidupi. Itulah akan memberkati banyak orang. Gitu. Jadi memang tips memilih lagu yang kedua ya, lagu yang lagi berbicara kuat dalam kehidupan kita apa. Atau yang ketiga, bisa juga dengan cara yang paling sederhana ya, kita bisa mengembangkan dari kayak gini. Misalnya temanya tentang pengharapan nih, itu pengharapan ini kan bisa jadi adalah sebuah hasil dari apa yang kita alami dulu bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya itu keluar kata pengharapan. Aku biasanya bisa cari dengan caranya gini. Cari kata pengharapan itu dengan menggunakan Alkitab di handphone kita. Kita bisa ketik kata pengharapan. Keluar semua ayat. Bicara tentang pengharapan atau harapan. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa ternyata pengharapan itu adalah merupakan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berarti kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang bicara bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, karena kita tuh percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, makanya kita berharap pada Tuhan. Jadi nyanyikanlah lagu yang bicara tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu kan memberi pengharapan bagi kita, ya kan? Jadi nggak melulu tiba-tiba temanya pengharapan, semua lagu harus ada kata harapan. Karena harapan bisa jadi merupakan
hasil dari sebuah kebenaran yang kita percaya. Dan bisa jadi juga harapan setelah kita dapat, setelah itu ngapain kita. Ya, karena kita berharap akhirnya kita bisa ngalamin namanya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Contoh, atau kita mendapat kekuatan yang baru. Jadi boleh nggak nyanyi lagu yang isinya tentang lagu-lagu kekuatan yang baru? Boleh dong, karena itu merupakan hasil dari sebuah pengharapan. Jadi akhirnya itu, pesan lagunya itu akhirnya jadi kaya ya. Nggak cuma melulu bicara satu menu doang gitu loh. Tetapi istilahnya ada appetizer-nya, ada main course-nya, ada dessert-nya gitu. Kalau aku biasa gitu, jadi nggak melulu satu topik gitu loh. Ya, habis itu tips menilai lagu berikutnya ya harus ngerti nada dasar, karena nada dasar itu menentukan lagu yang kita pilih. Berikutnya lagi harus ngerti tentang tempo, karena tempo itu menentukan dinamikanya juga. Gitu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut ya ikutin kelasnya Unlimited Worship ya. Pastinya. Langsung ya cek di Langsung, Instagram Pak. Unlimited Worship. Ya, Oktober bakal Untuk dibuka. update Turun info. join. Aku Oktober bakal buka kelas lagi. Ikutin aja. Berapa sih? Mau inget nih, Gitu. tanggal 15 Oktober. 15 Oktober bakal ada kelas Wah, lagi nih. bentar lagi. Bentar lagi teman-teman. Langsung Bentar lagi. siap-siap Bulan daftar depan. ya. 15 Oktober. Nanti promonya minggu ini udah ditayangkan 15 Oktober. Ya. Siap kok. Wah, teman-teman, nggak berasa ya, kita sudah 1 jam ya ngobrol-ngobrol di Instagram Live kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah Thank you. mendengarkan awal sampai ke penghujungnya. Dan thank you juga untuk Ko Kiki, thank you untuk John, dan semuanya teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan juga ya. Kiranya pertanyaan teman-teman boleh terjawab gitu kan, dan teman-teman pun boleh mendapatkan inspirasi yang baru ya dari IG Live malam hari ini. Dan yang terakhir nih Ko, boleh dong Ko Kiki kasih closing statement nih yang semakin menguatkan, meneguhkan lagi kita semua untuk menjadi penyembah yang asli. Ya, menyembah itu kekal ya. Menyembah itu terkoneksi dengan pribadi yang disembah. Jangan menyembah uang, jangan menyembah pohon, jangan menyembah berhala, jangan menyembah apapun dan siapapun selain Tuhan. Karena cuma Dia yang terbesar, cuma Dia yang mengasihi kita, cuma Dia yang tidak pernah berubah. Sembahlah Tuhan. Dan karena Tuhan pribadi yang kekal, kalau Anda menyembah uang, suatu kali uang bisa meninggalkan Anda. Mati juga nggak dibawa. Anda menyembah pencapaian, suatu kali juga pencapaian ketika kita meninggal, semuanya nggak kita bawa. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, ketika nafas berakhir, hubungan kita sama Tuhan kan nggak pernah berakhir. Ya, jadi sembahlah Tuhan yang terbesar, yang paling berkuasa, yang terlalu mengasihi kita, yang tidak pernah berubah. Sembahlah Tuhan untuk bisa menyembah, kenali dan alami secara pribadi setiap hari, dalam suka dan duka, dalam keadaan yang enak, nggak enak. Kenalilah Tuhan, karena penyembahan itu tidak bisa diwakilkan, harus dialami secara pribadi. Tuhan berkati teman-teman. Yes, thank you banget kok untuk closing statement-nya. Dan menutup IG Live kita malam hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa ya. Dan aku minta Ko Kiki untuk bisa mendoakan kita semua juga ya. Oke, ya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami bisa mendengar pesan ini, kami percaya tidak pernah ada sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tapi kami tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada pesan Tuhan. Tuhan lagi bicara sama kami. Inilah pesan Tuhan bagi setiap kami, untuk membawa kami dekat kepada Tuhan. Karena itu ketika pesan ini datang sama kami, biar kami meresponi. Jadikan kami penyembah yang benar, penyembah yang asli. Kami punya hubungan pribadi sama Tuhan. Apa yang kami terlihat di luar, dengan yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari kami, biar kami tetap sama. Terima kasih Tuhan, kami mau mengenal-Mu selama kami hidup, dan bahkan
ketika nafas berakhir pun kami tetap akan terus terkoneksi dengan pribadi Tuhan, sebab Engkau Allah yang kekal, yang selalu bersama dengan kami dalam segala keadaan. Jamah setiap hati. Hari ini kalau ada teman-teman di tengah-tengah kami, ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Kalau ada yang mereka sedang bimbang, Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau berbicara untuk bisa menguatkan mereka, sehingga keraguan mereka pun akan dihancurkan, iman mereka dibangkitkan kembali untuk bisa mengenal Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati program ini terus ke depan. Kalau ada program-program berikutnya, berkati Creator for Next Gen, biar melalui pelayanan ini banyak orang bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan memberitakan tentang pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi, thank you Kok Kiki. Sama-sama. Terima kasih Kak Kiki. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Oke. Thank you banget teman-teman ya, dan pastikan teman-teman tetap follow Creator for Next Gen, follow Ko Franky Kuncoro, follow Unlimited Worship, dan follow juga Generasi Berkualitas ya, agar kita semua dapat terus diberkati melalui kebenaran-kebenaran. Oke, dan teman-teman, sampai disinilah live kita di malam hari ini. Semoga teman-teman semua diberkati, dan sampai bertemu di live yang akan datang. Bye semuanya. Thank you Ko. Thank you John. Bye.